Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali, kita akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengawalinya bersama dengan keluarga, bisa bernyanyi dulu bersama-sama, karena di Warta Gereja sudah ada panduannya, mulai dari saat teduh, pujian, doa, dan pujian lagi. Silahkan dilakukan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang terkasih. Nah, saya hanya akan memaparkan bagian renungannya saja, sedangkan pujian-pujiannya bisa dilakukan bersama dengan keluarga. Sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik, bahkan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu, walaupun terpisah jarak, tapi kami yakin dan percaya bahwa hati kami terpaut satu sama lain dalam melayani Tuhan, dalam memuliakan nama Tuhan, dan dalam merenungkan firman Tuhan. Dan pada hari ini bersama-sama kami akan mencoba memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat dengan jelas apa itu kehendak Tuhan, bagaimana cinta Tuhan, sehingga kami dapat mengasihi Tuhan dengan lebih lagi dan kami juga dapat mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Ulangan pasal 11. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21. Ulangan pasal 11 ayat 18 hingga ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau membangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu menciptakan manusia dengan segala keunikan yang ada di dalam dirinya. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia, kalau Bapak Ibu mempelajari manusia ya, ini kan setiap individu ini berbeda, tetapi ada banyak hal di dalam diri manusia itu yang selalu mengejutkan, menakjubkan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang ingatan manusia. Diambil dari hellosehat.com. Jadi ada 5 keunikan tentang ingatan manusia. Keunikan yang pertama adalah ingatan manusia itu membentuk kepribadian. Jadi apa yang diingat manusia, apa yang ada di dalam pikiran manusia, di dalam memori manusia ini membentuk kepribadian. Bagaimana manusia melihat segala sesuatu, bagaimana manusia bersikap, dan bagaimana manusia merespons, bereaksi atas segala sesuatu, itu dipengaruhi oleh ingatannya. Lalu yang kedua, manusia itu punya gudang memori yang namanya adalah hipokamus. Dan segala ingatan itu diatur, disimpan di dalam hipokamus itu dan nanti dikeluarkan jika membutuhkan. Ini terasa sekali bagi teman-teman yang sekolah ataupun kuliah yang punya, kan banyak menghafal ya anak kuliah itu. Nah, di hafalan itu kan dimasukkan ke dalam ingatan dan dikeluarkan jika diperlukan. Yang kadang-kala keselip, jadi udah dihafalin, udah diingat-ingat, tapi waktu mau diambil kok nggak ketemu. Nah, itu tempat itu namanya adalah hipokamus. Lalu yang ketiga, otak mampu menyimpan 7 ingatan jangka pendek sekaligus dalam waktu 20-30 detik dan kemudian dilupakan. Jadi misalnya ada orang yang ingat-ingat plat nomor yang dilihat gitu, itu mobil ini apa, plat nomornya apa gitu kan, misalnya terjadi sesuatu di jalan. Atau mengingat nomor HP cepat-cepat, atau mengingat harga yang harus dibayar gitu kan. Jadi itu ingatan jangka pendek itu ada, otak itu memori, itu bisa menyimpan 7 ingatan jangka pendek sekitar 20-30 detik, tapi habis itu lupa. Jadi kalau enggak
nggak disimpan dengan baik itu hanya akan menjadi ingatan-ingatan pendek yang nanti hilang gitu. Makanya kan kadang orang, aku kok nggak inget ya kalau dulu pernah ada begini-begini ya, karena waktu itu kesimpannya di file ingatan pendek. Jadi ya udah selesai ya udah lupa. Lalu yang keempat, ingatan itu bisa dilatih dengan cara mencatat, menghafal dan lain sebagainya. Jadi bisa di-upgrade skillnya, kemampuannya itu bisa di-upgrade, tapi harus dilatih. Ya kayak Bapak Ibu yang dulu main TTS itu kan katanya juga membangun ingatan gitu. Karena kan kita mencoba mengingat-ingat gitu. Kalau sekarang ngerjain TTS bisa nge-cheat, bisa buka di internet kan. Kalau dulu kan enggak, ya harus diingat-ingat. Nah ini membantu menghafal, mencatat. Jadi kalau orang belajar kan kadang dicatat itu ya biar mengingat gitu. Lalu yang kelima, ingatan itu sering berkaitan dengan bau dan aroma. Nah, jadi manusia itu bisa mengingat sesuatu berdasarkan bau. Misalnya sate. Manusia tuh ingat, wah di sana itu pasti ada sate karena aku bisa mencium bau sate dan bau itu adalah bau sate. Itu manusia bisa mengingat sesuatu itu dari bau. Jadi misalnya bau orang yang kita kasihi atau bau tempat tertentu itu ada bau-bau khas yang bisa disimpan di dalam ingatan manusia. Nah, yang namanya ingatan manusia itu tidak bisa muncul mendadak. Jadi memang harus ada yang diingat dulu, ada sumbernya. Nggak bisa, nggak ada apa-apa tiba-tiba masuk ke ingatan manusia itu nggak bisa. Jadi harus ada sumbernya. Kayak misalnya yang paling gampang ya, mau bisa menghafal Pancasila. Tapi belum pernah membaca isi Pancasila, belum pernah mendengarkan, ya nggak bisa ingat gitu, karena nggak pernah tahu isi Pancasila, jadi nggak bisa. Atau nggak pernah bertemu dengan seseorang, lalu bisa ingat, ya nggak bisa. Harus ada sumbernya dulu, yang baru diingat. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang membangun ingatan tentang Tuhan. Karena apa? Karena manusia itu seringkali lupa sama Tuhan. Ini tergambar sekali oleh kehidupan umat Israel. Bapak Ibu sudah hafal ya, umat Israel itu kan sudah ditolong. Dari zaman keluar dari Mesir, ditolong berbagai macam sama Tuhan. Tapi nanti seringkali lupa gitu sama Tuhan. Jadi kayak keselip, ingatan tentang Tuhannya itu hilang gitu. Padahal di Ulangan pasal 11 ayat yang pertama, dituliskan begini, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, sudah ada perintah, tapi boro-boro ingat perintahnya, ingat sama Tuhannya aja enggak gitu kan. Nah ini makanya kita akan bersama-sama membangun ingatan tentang Tuhan, karena itu harus dibangun. Dari bacaan yang kita baca tadi ada dua minimal cara yang bisa digunakan untuk membangun ingatan manusia tentang Tuhan. Caranya adalah yang pertama, mempercakapkan mengenai Tuhan beserta kasih dan perintahnya kepada anak-anak. Jadi membangun ingatan itu harus sejak dini, akan lebih mudah diingat. Karena dari kecil ya, kalau sudah dimasuki dari sudah tua gitu kan agak susah membangun ingatan baru. Makanya dari kecil, biar dia semakin hafal, semakin fasih. Dengan cara apa? Ya mempercakapkan, ngobrol, diskusi, bercerita. Ya seringkali memang bercerita kalau satu arah terus ya nggak masuk juga, kadang-kadang yang dengerin capek. Tapi kalau ada diskusi mungkin lebih enak diingat. Dan ini mempercakapkan mengenai Tuhan bersama anak-anak itu dapat menanam ingatan tentang Tuhan kepada anak-anak. Jadi anak-anak dari dini itu sudah diberitahu tentang Tuhan supaya bisa disimpan di dalam ingatannya. Kalau nggak pernah diberitahu ya nggak bisa ingat, kok nggak tahu aja nggak apalagi mengingat. Nah, kenapa kok perlu? Supaya ingatan tentang Tuhan ini juga membentuk kepribadian mereka. Tadi kan kita sudah membahas bahwa ingatan itu membentuk karakter manusia. Bagaimana ia melihat segala sesuatu, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia bereaksi dan merespons. Itu didasarkan dari salah satunya dipengaruhi oleh ingatan. Jadi ketika anak-anak itu punya ingatan tentang Tuhan, maka nanti ketika dewasa, dalam masa pembentukan karakternya nanti, kalau karakternya sudah terbentuk yang juga dipengaruhi oleh ingatan, dalam mereka bertindak atau mengambil keputusan itu bisa berkaitan dengan ingatan mereka tentang Tuhan.
Karena kalau anak-anak kan bisa dikasih tahu, ayo makanya berhenti dulu, pelan-pelan, nanti keselak kalau cepat-cepat. Ya kalau sudah besar kan nggak bisa, orang makannya belum tentu di rumah, makanya belum tentu sama orang tuanya, di luar kan dia juga makan sendiri. Gitu. Nah ini juga ingatan tentang Tuhan, anak-anak bisa dikasih tahu, ayo sebelum makan kita ngapain dulu, berdoa, bersyukur sama Tuhan. Kalau sudah besar belum tentu. Kalau anak-anak bisa dikasih tahu, ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu kita harus pergi ke mana? Ke gereja. Bisa. Walaupun kalau dulu saya kecil ya saingannya sama Doraemon kan. Karena jam sekolah Minggu itu kok dadak barengan sama Doraemon, sama Detektif Conan gitu loh. Jadi enggak waktu itu. Sekarang kan enggak ya, saingannya enggak kayak gitu lagi. Tapi ya waktu itu walaupun harus mengorbankan Doraemon ya saya harus ikut gitu. Karena anak-anak bisa ditarik paksa walaupun juga ya kalau dipaksa juga gimana, tapi itu kan membangun kedisiplinan ya. Nah tapi kalau sudah besar kan, nanti kan kalau sudah remaja orang tuanya alasan, lah anak saya nggak mau disuruhin. Ya itu, karakter itu, ingatan itu harus dibangun dari kecil, supaya ketika mereka tumbuh, mereka besar, dewasa, pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh ingatan mereka tentang Tuhan. Nah, keluarga adalah tempat yang paling efisien dalam membangun ingatan tentang Tuhan, apalagi di tengah pandemi kayak gini. Kalau sekolah minggu kan hanya bisa dilihat di YouTube kalau di GKJ Wonosari. Terus ya dulu pernah sempat Zoom juga. Sekolah juga begitu. Sekolah juga sangat terbatas. Ya makanya yang bisa membangun ingatan dengan Tuhan, ingatan tentang Tuhan kepada anak-anak terutama ya keluarga. Saat ini paling penting adalah keluarga. Dan ini juga ini ya Bapak Ibu, mempercakapkan saja ya kurang cukup ya, jadi ya pokoknya diajak secara disiplin, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan menuliskan perintah Tuhan. Menulis dan membaca secara terus-menerus bisa membuat kita mengingat dengan lebih baik. Maka dari itu di ayat 20 dinyatakan engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi ditulis. Seorang pendeta pernah bilang ke saya begini, orang saat teduh itu biasanya baca renungan harian. Jadi dibaca renungan hariannya, kan ada buku renungan harian dibaca. Atau kalau sekarang kan ya mendengarkan renungan harian di YouTube atau bagaimana. Nah tapi pendeta itu bilang, ayo kita mengasah pikiran kita gimana kalau kita baca ayat lalu kita yang menulis renungan hariannya. Gitu. Belajar menulis, karena kalau menulis, membaca berulang-ulang, lama-lama kita ingat juga, kayak hukum kasih nih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sampai selesai. Lalu pengakuan iman rasuli itu kan karena ditulis, diucapkan, dibaca berulang-ulang, akhirnya hafal. Nah, begitu juga dengan perintah dan kasih Tuhan. Membangun dan melatih ingatan Tuhan akan menolong manusia untuk mengasihi dan taat kepada Tuhan. Jadi memang kita harus punya ingatan dulu tentang Tuhan. Kalau tidak punya ingatan tentang Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan perintahnya. Boro-boro melaksanakan, ingat aja enggak gitu kan. Ya kayak peraturan lalu lintas, boro-boro melaksanakan, ingat aja enggak. Nah ini menjadi ajakan bagi kita, mari bersama-sama kita membangun ingatan tentang Tuhan. Membangun dan mengupgrade, jadi dilatih, ingatan itu dilatih. Dengan dibaca, dengan menulis, dengan apapun yang bisa kita lakukan. Karena kita ini manusia yang terbatas, tapi dikasih keunikan juga tentang ingatan. Jadi ya mari bersama-sama kita membangun ingatan dengan Tuhan, terlebih bagi Bapak Ibu, kakek nenek, untuk membangun juga ingatan tentang Tuhan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan Tuhan sudah menciptakan kami dengan sedemikian rupa supaya kami dapat menjadi manusia yang terus bisa mengingat tentang Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk tidak hanya mengingat tentang Tuhan, tetapi juga menjadikan ingatan kami tentang Tuhan sebagai landasan di dalam kami mengambil sikap atau keputusan. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang Muslim yang akan merayakan hari besarnya, hari Idul Fitrinya, kiranya Tuhan menyertai mereka, supaya segala ibadah yang sedang mereka lakukan dapat berjalan dengan baik, dan mereka dapat bersama-sama merasakan kasih Tuhan di dalam ibadah mereka.
Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, saudari kami yang tidak bisa pulang di tempat rantaunya untuk menjaga keamanan orang lain atau bahkan masih harus bekerja, masih harus berjuang. Kiranya Tuhan menyertai mereka dalam setiap doa, air mata, dan keringatnya. Bagi saudara-saudari kami yang menerobos, yang melanggar aturan, kiranya Tuhan merangkul mereka, mengingatkan mereka bahwa ada harga yang harus dibayar untuk setiap keputusan yang diambil. Ada pengorbanan yang dilakukan atau diberikan kepada orang lain ketika mereka mengambil keputusan. Dan kiranya Tuhan merangkul mereka. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong supaya di tengah arus mudik yang bocor, yang tidak bocor ini, Tuhan menolong supaya virus corona tidak menjangkit dan menular ke banyak orang. Supaya kami dapat menjalankan ibadah kami, baik yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus maupun yang merayakan Idul Fitri, dapat bersama-sama menjalankan ibadah dengan hati yang penuh damai, dengan hati yang penuh dengan rasa tenang. Dan ampuni Tuhan kami jika dalam pengambilan sikap kami, dalam pengambilan keputusan kami mengabaikan ingatan tentang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat melanjutkan persekutuan doanya, bisa dilanjutkan dengan nyanyi, doa syafaat dan lain-lain. Semoga tetap sehat, semoga tetap mentaati protokol kesehatan. Kita bersolidaritas, sama-sama menahan, ya menahan rindu, ya menahan macam-macam, dan sebisa mungkin jaga kesehatan lah satu sama lainnya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.